Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah ya, pada hari ini hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025 kita bisa berkumpul lagi di kelas kita yang tercinta ini bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Sebelum Bapak mulai ya hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Baik, Bapak minta satu orang dari kalian untuk maju ke depan memimpin doa bersama-sama. Silakan, Bapak tunjuk aja ya. Agas, silakan ke depan. Ya. Berdoa seperti biasa ya sebelum belajar. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kepada Agas yang telah memimpin doa. Ya, selanjutnya sebelum Bapak lanjutkan ke materi berikutnya ya, Bapak akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Salah satu lagu wajib nasional untuk membangkitkan, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita ya. Jadi kita akan bersama-sama sebelum belajar menyanyikan lagu wajib nasional, judulnya Garuda Pancasila. Bapak akan memutarkan musiknya, kita menyanyi bersama-sama. Siap ya anak-anak? Siap. Mantap. Terima kasih ya. Jadi Bapak sengaja memutarkan dan menyanyikan lagu wajib nasional ya sebelum belajar. Manfaatnya untuk apa? Yang pertama menunjukkan sikap nasionalisme kita, sikap cinta tanah air kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Selanjutnya sebelum Bapak mulai ya, kita peregangan dulu ya supaya tidak tegang, supaya fokus. Kita tarik nafas kemudian buang secara perlahan supaya fokus, tenang dan nyaman. Sudah siap? Siap ya? Boleh. 1, 2, 3. Tarik nafas. Tahan, buang nafas. Pelan-pelan. Sekali lagi. Tarik nafas. Tahan, buang secara perlahan. Nah, apa yang kalian rasakan? Tenang. Nah, ya mudah-mudahan konsentrasi kalian bisa terjaga ya sampai nanti kita akhir pembelajaran. Nah, kalian ke sekolah tujuannya untuk apa? Untuk mencari ya, tidak untuk bercanda ya, tidak untuk jajan dan lain sebagainya. Bapak harap selama belajar dengan Bapak di kelas ya, kalian bisa memusatkan pikiran, memusatkan
konsentrasi kalian. Supaya apa? Supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi nanti kalau misalkan kalian pulang, ditanya sama orang tua kalian, Agas, tadi apa yang sudah dipelajari? Agas bisa menjawab. Belajar tentang norma hak dan kewajiban, ya. Jadi tidak hanya datang ke sekolah, duduk diam, tidak seperti itu. Jadi harus ada yang kalian dapatkan. Setuju ya? Kalian tentu punya cita-cita ya masing-masing. Ada yang ingin jadi tentara, ada yang ingin jadi guru, ada yang ingin jadi presiden dan lain sebagainya. Jadi kalian harus ingat, karena mimpi itu kan gratis ya. Harus ingat gimana caranya mewujudkan itu yang dari sekarang. Kalian belajar, karena menyesal itu tidak di awal, tapi nanti di akhir. Jadi sebelum kalian menyesal, coba belajar dengan sungguh-sungguh. Sudah siap belajar dengan Bapak hari ini? Harus siap ya. Ya. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Hari ini semuanya hadir? Hadir semuanya. Siapa yang tidak hadir? Alika, kemudian Dini, Rena, Mutia. Laki-lakinya hadir semuanya? Hadir, alhamdulillah ya. Kita doakan yang tidak hadir, alasannya misalkan atau sakit atau apa. Yang sakit kita doakan supaya cepat sembuh, amin. Karena musim sekarang hari ini musim sakit ya, banyak yang sakit. Bapak minta kalian bisa menjaga kesehatan. Caranya gimana? Dengan makan makanan yang bergizi. Ya paling kan kita dapat MBG ya, makan habiskan. Ya, begitu. Nah, sebelum Bapak mulai, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Topiknya tentang norma hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Bapak akan memperlihatkan sebuah gambar, sebuah foto. Kalian amati. Ini kira-kira gambar apa? Ini gambar apa? Kelihatan nggak? Coba, ada yang bisa menjawab? Agas? Nah, coba kelompok yang di belakang, kelompok Saila boleh? Ini gambar apa? Siapa yang bisa menjawab? Gak apa-apa sob. Bapak ini gambar ini. Agas ini gambar apa? Nah, ini adalah gambar orang yang sedang antri ya. Kalian pernah nggak antri? Misalkan di pasar mau beli sesuatu, banyak pembeli, ya harus antri. Pernah menyerobot? Jangan sampai kalian melakukan itu, karena itu sikap yang tidak sesuai dengan norma. Ya. Kemudian ini gambar apa? Seorang ibu yang sedang memberi makan anaknya. Ya. Kemudian ini yang terakhir gambar apa? Dua orang anak sedang membantu ibu mencuci pakaian. Nah, kira-kira hubungannya dengan norma hak dan kewajiban apa? Kira-kira apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Ini termasuk norma, ini termasuk sikap yang sesuai dengan hak atau kewajiban. Antre itu salah satu sikap yang sesuai dengan norma. Norma apa? Norma apa? Norma kan ada 4 ya norma. Kesopanan. Kemudian yang kedua, gambar seorang ibu yang sedang memberi makan. Itu termasuk hak
atau kewajiban? Hak atau kewajiban? Hak ya. Nanti Bapak jelaskan pengertian hak, kewajiban dan norma. Lakukan dulu. Kemudian yang terakhir gambar seorang ibu yang dibantu atau dua orang anak yang membantu ibu mencuci pakaian. Itu termasuk kewajiban atau hak? Kewajiban juga. Termasuk norma juga? Termasuk norma juga. Norma besar. Nah, dari gambar ini kalian bisa memahami apa itu norma, apa itu hak, dan apa itu kewajiban. Ada yang tahu? Norma itu apa? Coba katakan, boleh kalau Pak? Iya. Aturan yang dibuat oleh masyarakat. Bagus, Pak. Boleh tepuk tangan untuk Pak. Bagus. Norma adalah aturan yang dibuat di sebuah lingkungan masyarakat. Manfaatnya untuk apa? Gunanya untuk apa? Mengatur perilaku masyarakat tersebut, mengatur perilaku manusia dan warga yang ada di masyarakat tersebut. Kita tidak usah jauh-jauh. Di kelas ini saja ada yang namanya aturan, ada yang namanya norma. Di keluarga, di lingkungan keluarga juga ada norma. Norma kesusilaan, norma kesopanan. Contohnya apa? Tadi antre. Kalian kalau di rumah misalkan ada WC-nya ada satu. Sementara kalian ingin buang air kecil. Dan di dalam di WC itu ada adik kalian. Apa yang akan kalian lakukan? Menggedor-gedor kan? Tidak, tapi harus menunggu antri. Ada yang seperti itu? Digedor-gedor. Cepetan. Nah, itu tidak boleh. Itu perilaku yang tidak sesuai dengan norma kesopanan. Apalagi yang di dalam WC itu adalah orang tua, bapak atau ibu kalian. Mama engakeun, abdi hoyong tipis. Tidak boleh seperti itu. Tahan saja sebisa kalian. Ya. Di tempat umum juga seperti itu. Kalau misalkan ada orang lagi antri, kalian jangan nerobot. Pada saat di kasir misalkan, kalian pernah beli sesuatu di minimarket, di Alfamart, antri, kalian buru-buru, di depan ada dua orang yang lagi bayar. Apa yang kalian lakukan? Ya antri, harus antri, jangan menyerobot, jangan seperti ini. Boleh aku dulu nggak? Nggak boleh seperti itu. Itu tidak sesuai dengan norma kesopanan. Mengerti? Bapak jelaskan, norma itu ada 4. Yang pertama norma agama, ya, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma hukum. Ada yang tahu apa itu norma hukum? Ada yang tahu sebelum Bapak jelaskan? Norma hukum? Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh lembaga negara. Dalam hal ini Indonesia. Negara Indonesia mempunyai hukum. Ya, sifatnya apa? Tegas, memaksa. Contohnya apa? Sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan norma hukum. Ada yang bisa memberikan contoh? Sikap yang sesuai dengan norma hukum. Misalkan jalan raya, Bapak misalkan mengendarai motor, apa yang harus Bapak lakukan? Memakai helm. Kalau Bapak pakai mobil, Pak mobil kan tidak pakai helm, tapi harus memakai sabuk pengaman. Kalau Bapak misalkan ke jalan raya tidak memakai helm pada saat mengendarai motor, apa yang terjadi? Pasti diberhentikan oleh yang berwajib, polisi dalam hal ini. Ditilang. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan norma hukum.
berlebihan seperti itu. Apalagi bonceng 3. Ya, ada pelajar yang membonceng 2 orang. Boleh tidak kira-kira? Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak tidak memakai helm, bonceng bertiga atau lebih dari 3 itu tidak boleh. Melanggar norma apa? Hukum. Pasti diberhentikan oleh polisi. Jangan ditiru ya. Kalau kalian melihat seperti itu ya, sebagai kalian manfaatkan, kalian lihat sebagai pelajaran aja. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Contoh norma sikap yang tidak sesuai dengan norma hukum, korupsi. Tahu korupsi? Mengambil uang yang bukan haknya. Ya. Banyak di berita pejabat korupsi dan lain sebagainya. Itu melanggar norma hukum. Pak, apa yang sesuai dengan norma hukum? Kira-kira apa yang bisa menjelaskan, memberikan contoh sikap yang sesuai dengan norma hukum? Membayar pajak, ya, dan lain sebagainya itu. Yang kedua, norma. Tadi apa? Norma hukum, norma agama. Nah, norma agama ada yang tahu artinya? Bersumber dari mana norma agama? Dari agama, dari Tuhan. Sifatnya apa? Mutlak, harus dilakukan. Nah, kewajiban. Contohnya apa? Kita kan mayoritas agama Islam. Sikap atau perilaku yang sesuai dengan norma agama Islam apa? Sholat. Betul, sholat berapa waktu? 5 waktu. Mengaji. Betul. Kemudian menghormati kedua orang tua kalian. Itu adalah perilaku yang sesuai dengan norma agama. Ada yang tidak sesuai. Contoh apa? Mencuri. Boleh tidak? Tidak boleh. Secara agama tidak boleh. Secara hukum juga tidak boleh, karena melanggar norma hukum. Yang mencuri akan dihukum apa? Disanksi apa? Penjara. Betul. Jadi kalau mencuri itu melanggar 2 norma, hukum dan agama. Yang ketiga, norma susila. Kesusilaan. Apa norma kesusilaan? Norma yang berasal dari hati nurani manusia. Dari hati nurani manusia sebagai manusia sejati. Contohnya apa? Ada yang bisa menjelaskan contohnya apa? Berkata jujur itu sesuai dengan norma kesusilaan. Sebaliknya dari berkata jujur, berbohong. Boleh tidak berbohong? Tidak boleh, karena melanggar norma kesusilaan. Juga melanggar norma agama, kan? Berbuat dusta itu sama dengan dusta, berbohong. Betul? Sanksinya apa, Pak? Kalau melanggar norma susila, ada yang tahu? Sanksinya itu rasa bersalah. Kalau kita misalkan berbohong, ketahuan berbohong, apa yang kalian rasakan? Malu. Betul. Aduh, Bapak tanya misalkan kemarin, misal ya, Hamzah, Bapak tanya kemarin, kenapa Hamzah tidak sekolah? Pak, saya sakit perut. Ini misalkan ya, kata Hamzah. Tapi ada teman Hamzah yang melihat kemarin Hamzah bermain bola. Nah, ya, Bapak, oh iya Pak, ya Hamzah itu main, misal itu main bola, ternyata berbohong. Apa yang Hamzah rasakan? Malu. Bahkan dicemooh. Ya, seperti itu. Ya, nah, untuk selanjutnya norma apa? Yang terakhir, kesopanan. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berasal dari budaya sekitar. Contohnya apa? Berbuat baik, tidak menyakiti orang. Sanksinya apa? Kalau misalkan kita melanggar norma kesopanan, biasanya
Dicemooh. Dicemooh itu apa? Dibully, bukan dibully, dikatain biasanya kamu jangan bergaul dengan orang itu mah jahat. Biasa seperti itu. Dijauhi. Betul tidak? Betul tidak? Ada seseorang yang sering menyakiti orang lain pasti dijauhi, itu sanksinya melanggar norma kesopanan. Berbicara kotor itu melanggar norma kesopanan. Ya. Alhamdulillah tapi anak-anak Bapak sopan semuanya, amin. Solehan semuanya, amin. Jadi kita tahu ya mana yang tindakan yang sopan, mana yang tidak. Misal Bapak atau ada orang depan kalian meludah depan dia, itu sopan tidak? Ya. Kemudian ada Bapak, kalian ingin ke atas misalkan ke warung, ada Bapak, ada 2 orang, Bapak Ibu guru, kalian nerobos begitu aja, nyelonong gitu aja tanpa permisi, itu sopan tidak? Tidak. Kalian tahu, berarti kalian harus mempraktekkan yang tahu ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan meminta kalian mendiskusikan. Di sini ada gambar, kita akan berdiskusi ya, sudah dibagi kelompok. Di sini ada gambar perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan norma. Tugas kalian adalah mencocokkan gambar ini dengan norma yang ada. Kalau misalkan ini ada gambar bonceng 3, anak sekolah bonceng 3, kira-kira melanggar norma apa? Kalian tempelkan. Dan di sini kalau ini adalah lembar kerja kelompok ya. Ini ada Bapak kasih nanti lembar kerja individu sesuai dengan kelompok kalian. Ini ada kelompok hukum, kelompok susila, kelompok kesopanan dan kelompok agama. Bapak nanti pilih. Nah nanti di akhir setelah kalian beres berdiskusi, Bapak minta salah satu kelompok untuk mempresentasikannya ke depan hasil diskusi kalian. Siap ya? Siap? Bapak bagikan dulu. Guntingnya dibawa. Coba guntingnya dikeluarkan. Hati-hati menggunakan gunting ya. Tidak boleh bertindak sembarangan. Hati-hati. Boleh ini lemnya di ini ada lembar kerja individu, kalian isi. Kalau individu ini masing-masing ya, tapi harus dengan diskusi kelompok boleh. Silakan, boleh. Ada yang bagian menggunting, ada yang bagian menempelkan. Hati-hati menggunakan guntingnya ya. Boleh, hati-hati ditempelkan sesuai dengan norma apa. Perilaku ini tidak sesuai dengan norma ini, misalkan kalian tempelkan di sini ya. Ada. Ini sikap yang sesuai, ini sikap yang tidak sesuai. Boleh ditempel di sini. Kemudian sanksinya apa? Kalian tulis. Ayo. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Cukup ya. Boleh di
Ya. Nanti kalau yang sudah beres ya lembar kerja individu dan kelompoknya, Bapak minta satu kelompok saja ke depan perwakilan, karena kalau semuanya tidak akan cukup waktunya. Ya. Ada norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan ya. Sesuai kolom kalian tempelkan foto perilakunya, kemudian sanksinya apa kalau melanggar ya. Ini gambar apa? Memberikan sedekah ya, sesuai dengan norma apa? Sedekah. Ayo, ini berarti ya sama sesuai nggak? Hati-hati ya menggunakan dindingnya, hati-hati.
Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada kesulitan nggak? Tidak ada. Kenapa? Ya nggak apa-apa, sesuai dengan gambarnya ada aja. Ini kesopanan. Ini juga gimana di sini? Ini apa gambar apa? Sedekah. Bersedekah. Maksudnya tuh agama juga bisa. Di sini, di luar di sini. Sudah ada yang beres ya? Kelompok kesopanan, kelompok ke hukum udah? Belum? Tempel simpan aja. Ya. Sudah? Oke, ada yang sudah ya ini yang untuk lembar kerja individunya, yang asesmennya boleh disimpan aja dulu. Nanti Bapak minta satu kelompok yang sudah siap ya untuk tampil ke depan. Kelompok hukum sudah siap ya? Boleh, Asna. Kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok norma hukum ya. Kita perhatikan bareng bersama-sama ya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan boleh tanya. Silakan Asna. Ya. Boleh tepuk tangan dulu untuk Asna ya. Apa Asna? Mau di sini juga apa? Di sini boleh. Di sini berdiri tapi berdiri. Sok. Ya. Ayo, Asna. Nggak apa-apa ya, Asna. Ayo, saya menjelaskan diskusi dari kelompok norma hukum ya. Iya, silakan. Apa yang sudah didiskusikan? Ini apa? Mau bacakan saja yang sudah dituliskan apa tadi. Perhatikan yang lainnya ya. Ketentuan yang berlaku dalam suatu masyarakat sebagai pedoman tingkah laku bagi anggota norma bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam kehidupan bersama. Dua, fungsi norma mengatur perilaku individu
Jadi tepuk tangan dulu untuk kelompok norma hukum ya, khususnya Asma sudah tampil di depan. Boleh tepuk tangan. Ya. Di sini norma tadi sudah Bapak jelaskan hasil secara lisan ya. Kalian sudah memahami berarti norma itu adalah apa? Aturan ketentuan yang benar. Kemudian fungsi normanya ada beberapa, mengatur perilaku individu dalam masyarakat dan menjaga ketertiban masyarakat. Ya, boleh untuk tugas yang lain, boleh ada yang mau ke depan nggak? Menempelkan gambar. Agas mau coba menjelaskan Agas di sini. Oleh, terima kasih. Oleh. Ayo, nggak apa-apa. Ayo dibantu sama bapak. Ayo di sini. Ayo. Ada yang mau? Ya udah Bapak jelaskan. Nih, Bapak jelaskan hasil dari kelompok kesopanan ya, kesopanan. Di sini ada gambar orang sedang sholat ibadah. Kira-kira itu masuknya norma apa? Sesuai kan? Sesuai dengan norma agama. Kalian sudah benar ya. Kemudian, nah ada gambar seorang yang mengambil dompet orang lain. Kira-kira itu perilaku yang tidak sesuai dengan norma apa? Norma hukum bisa. Norma satu lagi norma agama. Sanksinya apa? Sanksinya apa? Kalau norma hukum, sanksinya apa? Di penjara, ditangkap polisi. Kalau norma agama sanksinya apa kalau mencuri? Berdosa. Ya. Kemudian di sini ada pelajar yang bonceng 3 orang. Kira-kira itu sesuai tidak dengan norma? Maksudnya itu masuknya ke norma apa? Sesuai tidak? Tidak sesuai ya. Melanggar aturan, melanggar hukum. Kira-kira sanksinya apa? Ditilang, bisa didenda juga. Kemudian lihat ada orang yang atau seorang anak yang mencium tangan ibunya. Salim sebelum berangkat ke sekolah. Itu termasuk ke dalam sikap norma apa? Besok. Kemudian ada antri. Itu masuk ke dalam norma kesopanan juga. Ya. Mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita refleksikan bersama ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, kira-kira apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran kali ini? Tadi apa tentang semuanya perhatikan tentang norma itu apa? Aturan yang dibuat oleh masyarakat untuk menjaga kita hendaknya bisa menjaga sikap agar sesuai dengan norma-norma yang ada. Kemudian hak dan kewajiban. Hak itu apa tadi? Hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Tapi sebelum kalian mendapatkan hak, kalian terlebih dahulu harus melaksanakan apa yang namanya kewajiban. Kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan. Jadi harus seimbang antara hak dan kewajiban. Contoh, kalian ingin mendapatkan nilai, betul? Kewajibannya apa? Belajar, mengerjakan tugas. Apa dengan tidak mengerjakan tugas kalian bisa mendapatkan nilai? Tidak, berarti harus mengerjakan tugas. Kerjakan dulu tugas, kerjakan dulu kewajiban, baru setelahnya kalian akan mendapatkan hak. Haknya apa? Mendapatkan nilai dari Bapak Ibu guru. Mengerti? Mengerti untuk pertemuan kali ini? Mengerti? Ya mudah-mudahan semuanya dapat dipahami ya. Sebelum Bapak akhiri, nanti ada tugas mandiri di rumah ya. Ada tugas mandiri di rumah. Kalian
membuat jurnal harian kewajiban. Kalian tuliskan kewajiban kalian di rumah. Tadi sudah Bapak sebutkan sebagian ya, membantu orang tua. Selain itu apa? Ya, nanti itu adalah tugas kalian mandiri di rumah ya. Sebutkan kewajibannya apa, atas dan kemudian haknya apa. Mengerti? Mengerti? Sebelum Bapak akhiri kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat. Semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Kelas 5 beradab, berprestasi, memulai. Oke, nah, baiklah untuk pertemuan kali ini Bapak rasa sekian ya. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.